Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya NS Bambang Sunari SK. Saya mahasiswa Universitas Negeri Makassar, program studi pendidikan profesi guru yang akan melaksanakan aksi kedua PPL yang insya Allah akan dilaksanakan di SMK Ikhlas Jawilan. Mari kita simak video selanjutnya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, mantap sayang. Oke deh. Berarti ini pertemuan yang kedua ya? Ya. Setelah tadi kita istirahat. Pastinya sekarang udah segar kan? Udah sarapan? Udah jajan? Bagi yang bisa jajan, ya kan? Bisa jajan nggak ada cuan ya biasa. Oke, ya. Hari ini nanti kita mulai, tapi sebelumnya seperti biasa. Biar belajarnya barokah, ya nggak? Ya. Sebaiknya kita berdoa. Boleh mungkin doa kelas biar di Duduk siap sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bentar ya. Nurse, izin dilanjut. Izin dilanjut ya, Nurse. Oke. Wait. Oke ya. Sebelum kita mulai pelajaran, sudah siap semuanya? Sudah. Karena kita posisinya ada di lab, ya kan ya? Ya. Jangan lupa turun masuk lab. Iya enggak? Ya. Masih ingat enggak? Ya. Harus apa? Senyum. Harus senyum dulu. Kemudian ya, kan aturannya ada aturannya. Harus rapi, harus wangi. Ya. Nggak boleh lepas dari senyuman, ya kan? Hari ini kita akan belajar tentang apa? Disinfektannya ya. Nanti belajar tentang penggunaan alatnya sekarang. How to disinfect. Sinyalnya hilang. Jadi Jadi pada hari ini nanti kalian tetap akan seperti biasanya. Kita sambil nonton-nonton ya.
Nonton tayangan video yang cukup menarik yang akan kita saksikan, ya kan? Kemudian seperti biasanya juga, setelah kalian menyaksikan video dan sebagainya, nanti kalian boleh langsung saya ajarkan untuk mempraktikkannya. Praktek apa? Sterilisasi. Guys, alatnya sterilisasi. Udah absen belum ya? Saya kalau nggak ada absennya, takutnya ini ada yang keluar setelah istirahatnya nggak? Oke, sebelumnya saya absen dulu ya. Absen pertama adalah Tijar. Hadir. Kemudian Siti Rahmawati. Hadir. Kemudian Sulis. Hadir. Mana? Oh ada. Kemudian Siti. Hadir. Lek. Gua bingung di sini mana lagi. Dua doang udah lihat. Kemudian Noni. Yang selalu, ya kan? Kemudian Ailia. Cindy. Baik Jatul. Hadir. Oh gitu. Syarat masuknya baru semua. Fadilatul. Hadir. Rosmi. Kemudian Neneng. Hadir. Nabila. Kemudian Yasti. Kemudian Digerima. Kemudian Riri. Kemudian Ija. Pakai di dinding. Mainova. Kemudian Silvi. Nova. Elga Percia. Kemudian Rahmaulia. Selanjutnya Siwa. Aisyah. Sriai. Kemudian terakhir hari ini. Hari ini ya? Bukan? Besok. Iya. Oh iya. Masuk lagi semuanya. Masuk. Rajin, emang juga beda aja. Luar biasa kelas saya yang rajin. Luar negeri pokoknya. Baik. Terus. Oke, seperti biasa, ini kalian belajar ini tujuannya untuk apa? Pertama, ini bisa kalian aplikasikan seperti biasanya ya, di tempat kerja atau di rumah juga bisa. Emang iya. Alamak. Iya dong. Iya, jelas iya dong. Makanya emang ya iya dong. Kemarin kan udah dijelasin ya bahwa udah disepil ya bahwa disinfektan kan mendisinfektan alat atau sterilisasi alat kan beberapa hal ya, termasuk dengan cara perebusannya atau penguapan. Kalian kan selama ini juga proses perebusan dan itu kan ada di rumah kalian ya, perebus singkong. Apa sih yang paling gampang buat itu apa steril dot bayi? Iya nggak? Kan direbus dulu kan? Iya. Kan direbus dulu. Biar apa? Mikroorganismenya mati. Itu kan bisa dilakukan di keseharian ya? Iya kan? Itu manfaatnya. Tapi di sini kalian belajarnya bagaimana caranya mendisinfeksi atau mensterilkan alat-alat kesehatan. Sedangkan bahan kesehatan itu banyak, ada yang karet, ada yang laken, ya kan? Ada yang itu yang plastik itu kan. Nah, kalau dipanasin dia meleleh loh. Nah, di sini nanti kalian belajar tuh, biar tahu, biar nanti kamu nanya enggak? Jadi biar tahu, biar langsung di sini kita lihat materi dari teorinya. Sebelum jauh ke sana, ini alat instrumen yang akan kita coba sterilkan. Sterilkan ini, oke. Kemudian pertemuan pertama kan belum dilanjut videonya ya. Sekarang silakan kalian ini kita lanjut pun ya. Terserah. Nah, aku yang mau bukan kalian.
Kalau kakak kerja kan? Ya itu. Nah ini caranya ya. Yang pasti selalu always cuci tangan. Ya. Cuci tangan dulu, oke. Itu full screen mana nih? Biar ini. Oh. Iya. Tadi tuh sakit. Silakan disimak ya. Ya. Simak baik-baik prosesi bagaimana caranya mendisinfektasi alat-alat. Set. Tuh. Jadi setelah praktik itu harus merapikan Alat. itu. Ini mah udah selesai beres-beres tas. Alat dan sebagainya belum dirapikan. Sedangkan ada pos dan pre ya, persiapan alat ya. Nah, kira-kira nih kalau mau menyediakan ini apa dulu nih? Kalau pengen membuat disinfektasi alat. Buat cairan Lysol. Misal tahu? Tahu. Teorinya kan udah. Ya. Bisa menggunakan cairan Lysol untuk meredam. Cairan kreolinnya. Kreolin. Klorin aja lah. Ya, itu kan pakai cairan itu ya? Iya. Menggunakan cairan kreolin. Bisa bikinnya bisa. Bisa. Kan ada pilihan yang 2%, 3%, 20, 30%. Yang itunya kalau yang 20% itu 2 mili ya, 30% itu 3 mili ya. Ya bukan? Bukan. Ya enggak. Apanya yang 30 mili? Apanya yang 3 mili? Klorin. Larutnya air 1 liter. 20 mili. Itu cairan berapa persen? 30. Nih kalian lebih pikir daripada saya. Ya. Jadi itu tayangan videonya. Kemudian saya tidak akan berbicara banyak ya. Cuman kalian sekarang silakan seperti yang tadi. Kalau tadi kelompoknya banyak ya, 4 orang, sekarang cukup karena kita mau praktek, cukup dikelompokkan menjadi 3 orang, 3 kelompok. Nanti silakan cari macam-macam disinfektasi dan sterilisasi. Kan banyak, nanti silakan jelaskan ya. Kelompok 1 nanti menjelaskan disinfektasi, yaitu menggunakan cairan kreolin. Kelompok 2 menggunakan alat sterilisasi. 2 aja ya, karena alatnya kita sebelum, jadi kita praktekkan 2 ya. Ini pas 2 kelompok kan ya. Yang sana bikin kreolin, yang sini menggunakan alat sterilisasi. Sterilisasi itu adalah kegiatannya. Oke, silakan berembuk, boleh membuat lingkaran, boleh numpuk-numpuk kayak gini. Kayak orang hari ini. Nanti pokoknya cari teorinya tentang yang sebelah sini. Sterilisator yang menggunakan alat steril, boleh teorinya kalau mau steril alat itu harus menggunakan alat apa aja.
selain sterilisator itu yang di kalau praktiknya nanti sterilisator. Sini gabung sini. Kalau di sini bagaimana caranya atau dari mulai tujuan kemudian kerja kemudian sampai terminasi. Iya tuh, kan kegiatan itu kan selalu ada kegiatan itu urutannya. Dari menggunakan APD, persiapan alat dan bahan. Ya silakan dicatat, tulis ya. Saya kasih waktu 60 menit dari sekarang. Oke. Gak usah kasih itu di. Bukunya. Ambil aja. Ambil aja itu. Tuh tas kamu betul tas lilang. Ambil bukunya di tas. Iya di tas ambil. Alasnya ini ada tas merah woi. Padang makan. Oh ini Iya ini pengadilan saya waktu kelas 11. iya kan ini tuh bapak itu semuanya ada tujuannya bahannya alatnya alat dan bahan kemudian kerja SOP swab itu evaluasi SOP standar operasional prosedur. Udin, udah. yang digunakan untuk tujuan kan yang memiliki anak kecil. Ori kecil. Nah, salah satu alat yang digunakan ini yaitu filter yang tadi dari alat yang kedua autoclave.
Iya Bu. Ini baru ini. Ya. Buat minum obat baik. Alhamdulillah ini baru jelas. Tadi saya repot bolak-balik. Dan uap teh. Ini sampai pakai sinyal HP sekalian, makanya beli sinyal HP ganti lagi. Serta dalam ruangan tidak panas tinggi. Bertekanan tinggi. Tidak. Siap Bu. Bilangnya tuh Bu ya izin. Udah belum? Oke. Kalau sudah bilang. Ya, Kalau mau duluan juga nggak apa. Yang pertama itu biasanya best. Radiasi panas dalam Apa ini? Gelas ukur. Waskop. Jangan tidur ya. Diskusi ngobrol ya. Waktu dulu kali ya. Tapi yang ngobrolin aja. Ngobrolin disinfektan aja. Apa itu? Definisinya sama fungsinya. Biasa bikin SOP ya. Prosedur. Kalau mau mensteril alat itu harus bagaimana dulu? Kan cuci tangan. Alatnya siap. Oh, itu informasi kita metode. Setelah dinyalakan, setelah sekian menit dimandikan itu kan SOP namanya. Gampang. SOP mensterilkan alat. Terus ya.
Apanya? Ya kan kalau sempol-sempol biasa Alkohol bisa disebut Oh, disinfektan. ya, karena berfungsi sebagai alat fermentasi. Kalau di Makassar kan gitu deh. Bisa disebut. Udah iya. Saya pun kaget kemarin. Kemarin kan ya dosen bilang, dari nama ternyata orang-orang Makassar kayak gitu. Baik berupa alat-alat. Kalau nggak ki, Dan perlengkapan. Iya, jadi ki itu apa ya? Kayak kita mah kata tambahan lah. Tambahan gimana sih? Boy lah gitu kira-kira. Lah gitu tuh. Merupakan alat yang digunakan. Ya ki gitu. Ya ki. Ki. Ya ki. Ki. Dalam metode Kalau iya memang itu emang ki. Kalau iya itu emang ki. sterilisasi secara kimiawi. Swab buntut. Sama yang bermandi. Oke, kalau sudah langsung ya karena kita waktunya not more, many time. Jadi kalian langsung aja ya. Mempresentasikan hasilnya. Kemudian setelah mempresentasikan, kita evaluasi bareng-bareng. Kemudian hasilnya nanti yang kelompok 1 langsung membuat cairan dan ini langsung mensterilkan. Oke. Yang pertama silakan untuk kelompok 1 dipresentasikan, boleh perwakilannya 4 orang. Silakan untuk berdiri tampil di sini atau di tengah lapangan boleh. Siap. Metode dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan cara mensterilisasi membuat cairan klorin. Maaf ya teman-teman. Langkah pertama kita akan mempersiapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Tujuannya membuat cairan klorin itu sebagai bentuk untuk membunuh mikroorganisme termasuk dalam bentuk spora. Alat dan bahannya dibacakan oleh rekan. Gelas ukur, pengaduk cairan klorin, alat yang disterilkan, celemek, handscone, sabun cuci, waskom 2 buah, air biasa, kolendang, sama nerbeken. Apa? Kolendang. Jangan pakai L. Korentang. Ada lagi. Korentang. Kolendang sama nerbeken. Terus? Langkah kerjanya gimana? Langkah kerja. Iya, langkah kerjanya. Iya,
alat kesehatan alatnya dulu ya. Pertama pakai celemek, terus pakai handscoon. Apa itu namanya? APD. APD, alat pelindung diri. Terus Jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan dulu baru pakai handscoon. Terus yang pertama itu cuci Cuci tangan. tangan. Lalu menggunakan Terus habis itu ngapain? Persiapkan alat dan bahan. Apa tuh? Sekarang yang mau dibersihkannya apa dulu? Kalian harus tahu dulu jenis bahan alatnya. Logam. Logam. Oke. Ya. Kalau logam berarti alatnya harus diapain dulu? Pertama-tama itu harus direndam pakai cairan klorin. Terus Pertama membuat cairan klorinnya dulu. oke, cairan klorinnya dulu. Enggak lagi. Cuci, dikeringkan. Aduh, kelompok satu ini gimana ini, guys? Pertama, Yes. silakan ganti pakai cadangan. Yang pertama kan alatnya dicuci dulu. Terus dikeringin, terus baru dicelupin ke cairan disinfektannya. Ya direndam, terus ditutup dulu, didiemin selama 15 menit. Kayak gitu. Terus Habis itu diangkat, Dikeringin. Alatnya diangkat dikeringin. Ya udah diangkat dikeringin menggunakan tisu. jangan kasih mana? Dipindahin. Dari apa? Dari cairan tadi. Oke, terus Sudah. Tinggal kembali dikasih. oh, udah. Jadi udah dikeringin, udah beres, tinggal kembali dipakai. Ada lagi? Ada. Zak, boleh temennya yang mau nanya tentang disinfektan? Tanya. Oke. Tadi alat sama bahannya buat sama aja. kan gelas ukur, terus pengaduk gelas ukurnya, cairan klorin, alat yang disterilkan, celemek, handscoon, sabun cuci, waskomnya 2 buah, air bersih, koreng terang sama desinfektan. Ya, ada yang lain? Terus nanya yang banyak, biar bisa jawab. Terus prosedurnya gimana aja? Langkah pertamanya gitu. Jangan ngomong tadi aja. Langkah pertamanya tadi teh ya. Siapkan alat dan bahannya. Pertama tuh menggunakan APD. Cuci tangan. Ya, cuci tangan. Cuci tangan. Itu menggunakan APD, pakai handscoon. Baru itu siapkan alat dan bahan. Kayak cairan klorin. Kan alatnya dicuci dulu, terus habis itu dikeringin. Terus itu buat cara Oke, kalau gitu, Bapak yang nanya ya? Ya. Boleh dong? Boleh. Itu kan logam. Pertanyaannya kalau yang bahan karet, gimana? Sudah, gitu. Disinfektan itu dia membunuh kuman, bakteri, tapi tidak dengan
spora. Organi dan spora itu. Tapi kalau steril kan dengan sporanya, berarti semua mikroorganismenya mati. Hari ini Nah, bagaimana dengan alat medis yang terbuat dari karet? Ya, itu betul ya. Ya. Bikin aja. Bikin aja. Tadi. Ini tadi metodenya. Iya, coba lanjut tapi ya. Tapi kamu jelasin ada seri ini. Ya, nggak mungkin karet gelang dong. Masa karet gelang buat tiga. kayak dong kayak gitu. Apa masker kayak Oh, bisa. dimasukin ke sterilisator. Kan kontainer itu kan juga karet. Oke, terima kasih untuk ngomong satu. Wah, gede sekali guys. Kalian mau silakan ngomong. Buat Hari ini. untuk kamu yang mau keliling Ka'bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyebutkan beberapa alat sterilisator. Di antaranya yaitu ada filter Berkevel yang merupakan metode sterilisasi secara mekanik yang digunakan untuk menyaring bakteri dalam zat cair menggunakan alat filter khusus yang memiliki pori kecil. Salah satu alat yang digunakan dalam metode ini yaitu filter Berkevel linin. Yang kedua ada autoclave, merupakan alat yang digunakan dalam metode sterilisasi secara fisik, yakni dengan pemanasan. Proses sterilisasi menggunakan autoclave biasa disebut dengan sterilisasi basah karena menggunakan bahan air yang dipanaskan dengan tenaga listrik dan uap temperatur tinggi serta di dalam ruangan bertekanan tinggi. Selanjutnya ada dry hard sterilizer. Alat ini tergolong sterilisator kering. Alat ini alat sterilisasi yang menggunakan radiasi panas dalam wadah tertutup. Alat ini hampir sama dengan mesin listrik. Selanjutnya ada lampu UV sterilisasi.
Sinar ini dapat merusak sel-sel sehingga dapat digunakan untuk membunuh bakteri. Pertebaran di dalam ruang tertentu. Alkohol bisa disebut juga dengan alat karena berfungsi sebagai alat sterilisasi, baik berupa alat-alat dan perlengkapan alat. Alkohol merupakan alat yang dipergunakan dalam metode sterilisasi secara kimiawi. Metode sterilisasi secara pemanasan itu ada 3. Yang pertama ada pemijaran. Metode ini dilakukan dengan cara memanaskan peralatan langsung di atas api. Yang kedua ada pembakaran. Metode ini hampir sama dengan metode pemijaran, namun metode ini umumnya digunakan pada peralatan medis yang berbahan logam atau kaca. Yang ketiga dry heat sterilization atau sterilisasi ini digunakan sebuah alat khusus yang umum dinamakan dengan sterilisator kering. Ada yang kan? Ada yang mau bertanya? Yang nanya metode-metodenya gitu. Cara menggunakan sterilisatornya kalian tahu nggak gitu? Cara-caranya, langkah-langkah menggunakan sterilisator. Ada berapa? Ada metodenya ada berapa? Iya, banyak tahu. Iya, Dek. Contohin lah. Iya, langkahnya. Langkah-langkah yang mana? Yang mana? Soalnya ada 3 kan sterilisator. Ya, ada menggunakan sterilisator terus berapa lama itu dipanaskan? Ya. Menggunakan sterilisator kering ya, yang kering. Yang menggunakan terima kasih teman-teman. Jadi langkah-langkahnya yang pertama cuci dan keringkan semua alat barang yang akan disterilkan. Terus taruh dan atur pada rak yang ada sterilisator. Nah, alat dan barang yang tidak tahan panas, karet, kasa atau tenun ditaruh bagian atas, dan alat atau barang yang tahan panas atau stainless sebaiknya ditaruh pada bagian bawah. Udah sudah stainless, paham kan? Terus tutup pintu sebelum sterilisator dinyalakan. Tutup dulu ya. Kalau dibuka nanti meledak. Terus yang dibuka dicoba. Terus yang ketiga, tekan tombol sterilisasi panas atau lampu indikator akan menyala. Jadi kalau dipencet nyala, kalau nggak dipencet nggak nyala. Ya. Ya kan dijelaskan. Ada yang sudah mengerti. Terus Terus lampu indikator akan mati. Lampu indikator akan mati apabila suhu sudah mencapai maksimal. Jadi otomatis ya, kalau ada kematian mati sendiri. Yang akan dicapai kurang lebih dalam 15 menit. Kan tadi nanya kan berapa menit, jadi 15 menit. itu sama enggak? Yang bahannya sama bahan logam? Enggak, sama, soalnya kan udah taruhnya juga beda. Jadi suhunya beda. Tempatnya beda. Tempatnya kalau yang bahan Tempat kaset di atas, karet. Jadi durasinya berapa lama? 15 menit. Semuanya. Iya. Mau karet, mau logam sama. Iya, cuman beda tempatnya. Beda tempat apa beda suhu? Beda. Beda suhunya sama Tempatnya sama. Kalau ini di atas, suhunya sama nggak bahan karet sama bahan logam? Berbeda. kan di dalam. Iya. Soalnya iya kalau di bawah dia lebih panas gitu. Kalau di atas Berarti beda. suhunya beda. Suhunya berbeda. Pasti yang kenanya beda emang. Tapi Soalnya yang di bawah jatuhnya sama. Jadi beda suhu, beda tempat. Ya. Siap salah. Bunglon. Terus apabila hendak menyalakan sterilisator bagian atas secara bersamaan, maka setelah menyalakan sterilisator panas tekanlah tombol sterilisator agar maka kedua lampu indikator akan menyala.
Kedua, lampu indikator akan mati apabila suhu pada sterilisator telah tercapai. Nah, itu doang. Udah. Oke. Terus yang saya lihat tadi dari pemaparan ini ya, saya belum menemukan ciri yang terlihat mana alat yang sudah disteril, mana yang belum tampak. Terus nanti kamu membedakannya mana yang udah steril dan mana yang belum disteril. Kalau yang sudah di steril berarti panas. Oh. Jadi kalau mau pakai alat steril dulu masih panas terus dikeluarin terus dipakai. Baru tahu. Enggak dimasukin gini. Nah, Terus dikasih tanggal sama jam. Gitu kan. Cirinya itu dikasih ini apa ya? Kayak kasih tanggal ini yang di sterilinnya di apa? mana dikasihinnya? Ditempelin sama ininya nih tempatnya. Jadi itu Tempat sterilisatornya. Bukan ke penyimpanan Ya apa namanya? Alat yang disterilisasikan. ke alatnya ya, ke alatnya. Ya. Jadi pelabelan. Ya, betul. Ya, dikasih label. Ya, dikasih label ya, biar nanti kamu tahu mana alat yang sudah disteril, mana yang belum. Dan mereka nggak usah disterilisator kan ngapain? Tempat sampah kalau disterilisator. Iya. Ya sih, nggak harus steril kan tempat sampah ya. Kalau kopi wajar, kalau nerbeken ya, kecuali nerbekennya dipakai di ruang OK, di ruang operasi baru dia di steril sama. Tapi kalau di ruang pelayanan biasa mah nggak usah pakai di steril kalau bengkok mah nerbeken ya, karena kan tempat itu cukup disinfektan, nggak harus di sterilin, karena dia kan cuma buat tempat sampah. Ya, buanglah mantan pada sampah. Iya. Oke, Selesai. udah? Udah. Oke deh, thank you. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk berikutnya sesuai my promise, janji saya tadi, I will check it about why you making a liquid of disinfection. Gimana? Pertama, siapkan waskomnya dulu, waskomnya ambil. Boleh minta tolong Harici ya, itu standarnya ambil dulu sini, dorong dulu standarnya bawa. Nah, ya, sekarang Di bawah ada nggak di bawah? Itu tuh di sana, tuh di sana. No. kita menggunakan alat-alat sebagai berikut. Ini namanya jadi kalian menggunakan dua ya? Yang pertama itu adalah air ya, makanya yang pertama berisikan desinfektan, yang kedua itu cairan bilas, atau boleh kalian menggunakan juga cairan sabun. Itu bilas. Why? Kenapa? Ketika setelah direndam dan dibilas itu nantinya akan korosi, akan berkarat pada ya. Makanya setelah direndam tetap harus dibilas, kemudian dikeringkan menghindari korosi atau karat pada peralatan. Karena ini terbuatnya rata-rata dari logam. Terus selanjutnya ini sudah ada ini. Pastikan adalah air atau disinfektannya itu betul-betul merendam semua. Ya, semua alatnya Beda kalau untuk disinfektan itu semuanya terbuka. Beda. Nggak kayak di sterilisator. Sterilisator itu kan betul begini, semuanya harus rapat. Tapi kalau disinfektan bedanya adalah semuanya harus terbuka, semuanya harus kerendam air. Itu bedanya. Ya,
ya. Setelah peralatannya sudah dimasukkan ke dalam sini selama ya boleh 15 menit, kalian akan menggunakan sudah, kemudian kalian bilas-bilas kan ya? Kemudian kalian kering pun sudah dikeringkan kayak gini kan, tetap kalian harus menggunakan karena sini sudah dikeringkan. Terakhir ditutup. Oke? Dengan ini sudah kering. Ini sudah kering, sudah bersih dan sebagainya, berarti tinggal dimasukkan ke dalam Sterilisator. ya, tahu sterilisator? Tahu. Nih. Nanti kalian cukup tekan tombol on off-nya di sini ya, powernya. Kalau udah nyala powernya berarti sudah dia dalam, artinya listriknya sudah ada. Kalian buka dulu ininya kan. Kalian taruh di sini. Kalau dipotong di bawah sini. Seperti biasa sebelum masuk ke sini kalian kasih labelan ini ya. Boleh pakai daster yang tahan panas kan. Kalian tulis tanggal berapa sampai jam dan menitnya, karena ini akan mempengaruhi kualitas sterilisasi. Ya. Kemudian taruh di sini. Disinfect. Ya. Ini nggak mau nyala because gininya off. Kalau ini nyala lampunya baru dia ngelock sendiri. Itu bedanya. Lampunya lockin sendiri kan? Itu aja ya. Mungkin udah jelas kali ya. Oke, mungkin itu sudah jelas ya. Kalau saya pikir penjelasannya juga ya. Panjang kali lebar. Ya, buatnya. Jadi disinfektan alkes adalah instrumen aparat yang dipakai untuk menunjang kesehatan atau Yang biasa digunakan untuk kesehatan. Kemudian penggolongan kesehatan ini berdasarkan fungsinya perawatan medis seperti EGC, MPDC, kemudian yang non medis seperti alat dapur, generator, perawatan media dan sensornya. Jangan mentang-mentang sendok makan ada di rumah sakit kalian nyebutnya itu perawatan medis. Menurut sifat pemakaian ada consumable atau disposable, sekali pakai seperti segala macam kateter. Kemudian ada yang tahan lama, ini terus-menerus seperti instrumen operasi. Termasuk tadi ya, itu namanya minor set. Minor set itu termasuk yang tahan lama, jadi bisa digunakan rem. Berulang kali. Selanjutnya penggolongan menurut sistem seperti sistem gastrointestinal kateter kanul. THT itu ada otoscop, ada rhinoskop, sistem reproduksi, ada kateter, ada dentalog itu untuk gigi, ya kan? Kemudian kardiovaskular seperti ECG, EKG, ya sama aja ya kan? EG. Sistem ambulansi seperti Krupp, you know Krupp? Ya, begini kan? Krupp itu alat mobilisasi untuk batu bara.
ultraviolet. Ultraviolet. Kemudian perlindungan sistem instrumen seperti wing ring. Wing itu apa? Saya ring. Saya yang pakai cincin. Perlindungan instrumen seperti wing ring yang dibalut di bagian kulit biasanya. Namanya wing ring. Betul. Ini menurut Menkesri, pelat kesehatan yang bisa dibaca ya. Kemudian penggolongan alat menurut sifatnya bahan dasarnya logam, karet, linet, kaca, dan kertas. Kertas apa? Kertas lakmus ya? Iya. Ya. Kemudian ini pengertian desinfeksi, tindakan membunuh kuman, patogen, dan Patogen. tetapi tidak termasuk suaranya. Jadi masih ada sisa. Ini tadi, kemudian ini nanti tugasnya tadi sudah dikerjakan ya dia. Selesai? Any question? No. Ada aja sih. Udah jelas? Semuanya jelas? Any question? Yes. Izin bertanya, itu kan udah I have question. Ya, I have question. Yes. Misalnya alat yang kita sterilkan di dalam sterilisator itu kita mengambilnya itu setelah udah panas atau masih panas? Panas buru-buru darurat diambil. Iya. Ya, nggak boleh. Kita ngambilnya posisinya dalam suhunya sudah turun. Kenapa? Nah, karena ini bukan masalah resiko ke kita, tapi resiko juga ke pasien. Bahaya dong. Kalau masih panas, mungkin kita bisa pakai handscoon, ya kan? Bisa pakai pincet, bisa pakai klem, bisa pakai korentas, kita bisa pakai alat bantu. Tapi ke pasien ke kulit langsung kan itu kan suhunya di atas rata-rata. Itu bisa menimbulkan cedera pada pasien. Jadi sebaiknya memang kalau penggunaan alat medis itu di schedule. Artinya dijadwalkan, nggak bisa kalian dadakan kayak tahu bulat ya bisa. Tapi kalau alat kesehatan nggak bisa. Oke? Ada lagi? No? Kalian ini persiapan buat hukum, kalian jangan sampai mewek kalau ditanya kayak gini. Di sana alat aja nggak tahu ya? Iya. Oke, kalau memang tidak ada yang tanya, evaluasi terakhir dari saya ya, terkait refleksi pembelajaran ini yang ingin saya tanyakan adalah setelah pembelajaran ini bagaimana? Apakah kalian merasa menyenangkan atau malah jadi beban? Menyenangkan. Yakin? Senang belajar di laboratorium? Senang belajar KDTK? Ya, kalau kalian senang, bahagia menerima pembelajaran ini, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya juga kita menerimanya lebih baik lagi. Betul? Oke, karena sudah tidak ada yang ditanyakan, semuanya saya pikir sudah jelas. Boleh kalian mempersiapkan diri untuk pulang ya, karena ini jam terakhir. Kalian siap untuk pulang, siap-siap, rapi, ya kan? Nanti kita sebelum pulang seperti biasa. Apa? Berdoa dulu dong, doa ya kan? With the riches of God. Berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga hari ini, pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan. Amin. Proses yang di hari ini bermanfaat di kemudian hari. Amin. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap sebelum pulang, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw
dari sini dulu silakan keluar dulu. Hati-hati ya, semuanya di jalan. Hati-hati semuanya di jalan ya. Iya. Bisa mengantuk. Ceker.